Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Raji Tutor. Semoga kita senantiasa sehat selalu, murah rezeki, dan selalu bahagia. Amin. Kali ini akan saya sajikan belajar MS Office, yaitu program perkantoran yang meliputi MS Word digunakan sebagai pengolah kata, MS Excel digunakan sebagai pengolah data, dan PowerPoint digunakan sebagai presentasi. Nantinya secara berurut akan kita bahas yang pertama, yaitu Microsoft Word terlebih dahulu. Microsoft Word adalah program pengolah kata. Nantinya yang akan kita sajikan adalah yang pertama, membuat lembar kerja baru atau dokumen baru, kemudian mengetik dokumen, terus menyimpan dokumen, dan dilanjutkan dengan mengolah kata atau teks atau kalimat di dalam MS Word. Baik, langsung saja kita mulai. Kursor kita arahkan pada ikon Word yang ada pada desktop Windows. Contohnya ini. Klik kanan, kemudian tekan Open, atau double klik pada ikon Word. Atau kalau dalam desktop tidak ada, maka kita klik pada menu Start, terus kita klik pada Word. Setelah itu tampilannya adalah seperti ini. Yang paling atas Word, bawahnya Present. Present adalah menampilkan beberapa file yang telah dibuat. Terus di bawahnya Open Other Document, digunakan untuk membuka dokumen yang lain. Di sebelah kanan ada blank dokumen atau dokumen yang masih kosong, nanti digunakan untuk membuat dokumen baru. Di sampingnya ada contoh beberapa template yang digunakan diantaranya untuk membuat brosur, membuat kurikulum vitae, membuat kalender, atau jika ingin mencari template yang lain, maka kita klik pada menu Search for Online Templates. Tentu saja harus terhubung dengan internet. Baik, kita klik pada blank dokumen untuk membuat dokumen baru. Tampilannya adalah seperti ini. Yang di tengah-tengah ini ada tulisan dokumen 1/Word. Apabila kita belum membuat file pada dokumen Word, maka akan ditampilkan secara default atau secara otomatis dokumen 1. Nantinya setelah kita menyimpan dokumen dan memberi nama, maka di sini akan menyesuaikan. Di sampingnya, di sini ditampilkan Ribbon Display Option, yaitu pilihan untuk tampilan Word. Contohnya, kita klik pada Auto Hide Ribbon, berarti menyembunyikan tampilan yang di sebelah atas. Hasilnya seperti ini. Kalau kita ingin milih lagi, klik pada titik 3. Terus kita klik pada menu Ribbon Display Option. Contohnya kita klik yang di tengah, Show Tabs, yaitu menampilkan tabulasi. Tabulasi itu ini. Kalau ingin menampilkan Show Tabs and Comment, klik di sini. Tampilannya adalah seperti ini. Yang di sampingnya, di sini adalah Minimize.
untuk memperkecil tampilan MS Word atau menyembunyikan. Contohnya klik, maka akan tersembunyi atau tampilannya sangat kecil. Untuk menampilkan kembali, klik di sini. Di sampingnya, di sini Restore Down untuk menampilkan MS Word separuh. Contohnya ini. Kalau ingin menampilkan secara full atau penuh, klik lagi yang Maximize. Sedangkan yang di sampingnya, tanda silang atau close, fungsinya untuk menutup program Word. Di samping kiri di bawah dokumen ada beberapa menu, di antaranya menu file. Kalau kita klik muncul submenu. Untuk mengembalikan lagi tekan tombol escape. Terus di sampingnya tombol home. Menampilkan submenu seperti ini. Di sampingnya tombol insert. Menampilkan submenu seperti ini. Di sampingnya menu desain. Menampilkan submenu desain. Pilihannya ada banyak. Sampingnya menu layout. Menampilkan submenu layout. Nanti akan kita bahas satu persatu. Referensi akan ditampilkan seperti sebentar ya, seperti ini. Mailing digunakan untuk membuat surat berantai. Review, view, dan help, menu bantu. Di samping kanan ada menu scroll vertikal, yaitu untuk menggulung layar ke atas dan ke bawah. Di bawahnya juga ada menu scroll horizontal, yaitu geser ke kiri dan ke kanan. Kalau di sini tidak muncul, maka layar tampilannya diperbesar. Caranya di sini ada zoom, kita geser ke kanan. Ya, hingga muncul scroll bar yang horizontal ke kiri dan ke kanan. Terus di samping kiri bawah ada pick one of one. Artinya kita baru memiliki satu halaman dan kursor berada di halaman pertama. Kalau kita enter sampai nanti ada halaman kedua, maka nanti keterangan pick one of one akan berubah. Contohnya seperti ini, pick two of two, artinya kita mempunyai dua halaman dan posisi kursor juga berada di halaman kedua. Kalau kita geser ke atas kursornya, baik menggunakan pick up atau dengan anak panah, sampai ke halaman pertama, ya, pick one of two, artinya kursor berada pada halaman pertama dan kita mempunyai dua halaman. Baik, di sini bisa kita ketikkan teks sebagai latihan. Berikut saya ketikkan teksnya. Contoh untuk menggerakkan kursor pakai anak panah. Ya. Teks yang sudah ada bisa kita olah. Caranya harus diblok terlebih dahulu. Contohnya mengeblok aplikasi. Caranya tekan mouse dan drag ke kanan atau dari kanan ke kiri. Ya. Kalau sudah,
kita klik menu Home. Ya, ada beberapa pilihan submenu. Contohnya yang pertama adalah font atau jenis huruf. Kita bisa mengganti jenis huruf dengan cara klik di sini. Terus tinggal kita pilih jenis huruf. Di sini ada banyak sekali. Contohnya saya pilih yang Times New Roman. Terus di sampingnya size atau ukuran. Contohnya kita buat yang ukuran 14. Di sini pilihannya 8, 9, 10, 11, 12, 14. Bagaimana kalau kita ingin merubah ukuran menjadi 13? Cukup kita ketikkan di sini 13. Kemudian enter. Maka ukurannya berubah menjadi 13. Terus di bawahnya ada B atau bold. Bold yaitu cetak tebal. Contohnya aplikasi kita blok, terus kita klik B atau bold, maka nanti aplikasi akan berubah menjadi tebal. Dan kalau kita ingin mengubah menjadi miring atau italik, maka kita klik pada I atau italik. Contohnya ini. Ya. Kalau kita ingin mengubah yang lain, maka kita blok yang lain. Contohnya, umpamanya dokumen. Kita blok. Setelah itu, kita klik pada U garis bawah. Ini artinya underscase atau garis bawah. Contohnya ini. Ya. Terus pada P kita blok. Di sampingnya di sini ada beberapa teks efek atau tipografi. Contohnya di sini saya klik. Terus ukuran kita perbesar. Contohnya kita pilih yang ini. Terus kita ukur yang pilih yang ukuran 16. Maka hasilnya seperti ini. Kalau yang di X bahwa ada 2 dan X kuadrat ini adalah nanti untuk rumus-rumus. Ini nanti kita bahas di belakang. Terus kita blok semua satu paragraf. Kalau kita ingin mengcopy atau menyalin caranya, setelah di blok kita tekan Ctrl C atau kalau menggunakan mouse klik kanan. Terus klik copy. Setelah itu enter. Klik kanan paste. Ya. Atau Ctrl V. Baik. Selanjutnya kita simpan dengan cara klik menu file. Di sini ada save dan save as. Save digunakan apabila nanti sudah kita beri nama. Tetapi kalau belum kita beri nama, maka save as. Kita klik. Kita pilih di folder mana, umpamanya di drive D. Kita cari D. Terus kita buat folder terlebih dahulu. Caranya di sini kita klik pada folder. Setelah itu kita beri nama, umpamanya latihan. Terus kita enter. Kita double klik. Ya. Kalau sudah, kita beri nama di sini. File name. Kita hapus yang sudah ada itu. Kita beri nama latihan underscore 1. Kalau sudah, enter boleh, save boleh. Maka kita sudah mempunyai dokumen dengan nama latihan 1. Padahal tadi di sini dokumen 1. Karena kita sudah menyimpan dengan nama latihan 1, maka di sini ditampilkan latihan 1. Kalau kita melakukan perubahan, contohnya kita ke halaman 1, paragraf
pertama kita blok. Ini akan kita rubah menjadi center. Caranya klik di sini. Terus paragraf berikutnya kita blok. Kita pilih rata kanan. Paragraf ketiga kita blok. Kita pilih rata kiri dan kanan atau justify. Ya. Karena kita melakukan perubahan di 3 paragraf, maka harus kita simpan. Karena kita tadi sudah memberi nama, maka cara nyimpannya klik file terus save. Bukan yang save as, tapi save. Ya, hasilnya seperti ini. Terus kalau kita ingin menutup file latihan 1 atau menutup Word, maka kita klik pada silang atau close. Terus kita ingin membuka kembali. Ini sebagai contoh, tadi kita membuka dengan menu start di sini. Kita akan mencoba yang klik kanan pada icon desktop. Klik kanan, open. Karena kita sudah mempunyai file latihan, maka kita open other document. Kita klik pada browse, terus kita pilih tadi di drop D, double klik pada folder latihan, kita klik atau ketik R, double klik. Ya, di sini akan muncul file latihan 1. Kita double klik bisa, klik sekali, terus open juga bisa. Untuk membuka file yang kita simpan tadi, double klik di sini. Open. Di DD latihan 1. Ya. Oke, kita tutup. Itulah materi latihan yang bagian pertama. Terima kasih.